pembelajaran jarak jauh ini. Yang berikutnya tentunya kita juga nggak tahu nih hari ini hari libur sebenarnya pas besok nih kan Hari Pendidikan Nasional, tapi karena ini tadi saya habis sholat zuhur, saya pikir, oh iya ini bukan hari Jumat gitu kan. Tapi kita terus berjalan walaupun ini kegiatan libur Waisak, tapi semua kita bisa berjalan untuk kegiatan pelatihan ini. Hari buruh, Prof. Oh ya, lupa hari buruh bukan hari Waisak. Saya tadi Waisak minggu depan. Ya minggu depan. Jadi kita ini pembelajaran jarak jauh saya pikir sangat diperlukan karena walaupun kalau tidak dalam kondisi COVID pun kita juga waktu kita perlu mengadakan pembelajaran jarak jauh. Jadi apalagi situasi kondisi sekarang ini kan. Kemarin saya juga sampaikan ke Pak Rektor dalam kita mengadakan pelatihan ini, Pak Rektor memberikan apresiasi bahwa terus dilakukan pemberian penguatan kompetensi buat teman-teman guru, dan kita harapannya juga teman-teman guru semua berkreatif, berinovasi. Ya, inovasi kreatif ini kan sangat diperlukan ini yang saya khususnya juga terima kasih nih Pak Cecep berkenan untuk menjadi narasumber kita yang beliau biasa memberi materi ya. Kami juga terima kasih pada pimpinan BPS, pimpinan sekolah, dan semua teman-teman guru yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Semoga kegiatan pelatihan ini bermanfaat, dan harapan kita juga pelatihan ini tentunya tidak pertama gitu, mungkin berapa kali pelatihan karena pembelajaran jarak jauh mungkin kita bisa tadi menggunakan dengan Zoom meeting, dengan Classroom, dengan Edmodo, dengan berbagai media yang lain. Tentunya kita itu sebagai alat media, tapi menyiapkan materinya pun kita juga tentunya harus mempersiapkan materi dengan baik. Tentunya Pak Cecep tepatlah kalau kita minta memberikan materi ini. Mudah-mudahan pelatihan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Let's go. Selamat mengikuti pelatihan ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sofyan sebagai Kepala BPS Lab School atas sambutannya. Teman-teman sekalian, perlu saya informasikan bahwa kegiatan kita ini berlangsung dari pukul 13 tadi, insya Allah akan sampai berakhir nanti pada pukul 15.00. Untuk itu selanjutnya saya akan mengundang kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Cecep Kostandi MPD. Pak Cecep, sekedar saya perkenalkan, beliau lahir di Bandung 13 Mei 1981, jadi 12 hari ke depan Pak Cecep akan merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Cecep. Beliau dosen di Teknologi Pendidikan FIP UNJ, sangat produktif sebagai narasumber di berbagai acara, juga penulis setidaknya yang saya tahu itu sekitar 7 atau 9 buku yang ditulis oleh beliau di bidang media pembelajaran khususnya. Cukup banyak artikel-artikel ilmiahnya, dan insya Allah mudah-mudahan kami semua turut berdoa Pak Cecep bisa segera menyelesaikan studinya di S3 TP di Pasca Sarjana. Kalau nggak salah kita satu angkatan satu prodi nih Pak. Itu Pak. Nah baik. Pak Cecep, kita punya waktu kurang lebih 1 jam 40 menit. Nanti monggo 1 jam Bapak bisa memandu teman-teman dengan beberapa perjalanan pengalaman best practice-nya di dalam pengelolaan pembelajaran daring, dan mungkin sisa waktu yang ada nanti bisa merespon tanggapan pertanyaan teman-teman guru. Nah, untuk teman-teman bisa pula menuliskan tanggapan nanti di chat grup ya, untuk bisa kami baca. Untuk itu, selamat mengikuti dan selamat menyimak, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Cecep. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua BPS Lab School, Prof. Sofyan Hanif, kemudian Bapak pimpinan, Bapak Ibu pimpinan dan pengelola BPS, yang saya kenal ada Pak Herudin, senior saya. Pak Herudin juga. Ada Pak Ridwan.
Iya betul Pak Ridwan juga ya, Bapak Ibu kepala sekolah ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian Bapak Ibu guru di lingkungan BPS Lab School. Saya bergembira begitu ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Padahal kita dekat ya, dari UNJ ke Lab School. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu silaturahim ini bukan yang terakhir begitu kan, nanti bisa setelah masa pandemi ini mudah-mudahan bisa tidak tetap maya begitu ya, tapi tetap muka langsung begitu kan. Karena di kami, saya kebetulan di Pusat Sumber Belajar sekarang menggantikan Pak Herudin juga. Sekarang Pak Rektor meminta saya untuk segera mata kuliah umum dan mata kuliah kependidikan begitu kan, itu dilakukan secara online begitu ya, secara online penuh. Nah, sementara untuk mata kuliah lain kita sudah menggunakan berbagai platform begitu ya, sama juga dengan di Lab School barangkali ya. Nah, ini akan jadi best practice. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal, Bapak Ibu. Saya nanti mohon izin share screen saya begitu ya, biar nanti Bapak Ibu bisa mengakses tampilan saya. Kemudian Bapak Ibu juga harapannya adalah ketika Bapak Ibu nanti menggunakan, saya ngomong tapi nggak nampil. Ketika nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi Zoom-nya misalnya di laptop, saya mohon izin juga nanti disiapkan juga smartphone-nya atau gawainya ya, karena kita akan menggunakan multi platform begitu ya. Kita menggunakan Menti nanti ya, sehingga interaksinya bisa lebih terlihat gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Oke, materi yang akan saya share ke Bapak Ibu lebih kepada best practice sebetulnya ya. Ini adalah pemanfaatan teknologi digital yang efektif untuk PJJ. Nah, Bapak Ibu, jika HP-nya atau gawainya ya, atau misalnya selain Zoom ini yang tayang, saya minta Bapak Ibu juga mengakses alamat www.menti.com begitu ya. Kita nanti akan berinteraksi di sana ya, karena ada beberapa materi yang saya minta feedback dari Bapak Ibu terkait dengan materi platform apa yang Bapak Ibu gunakan pada masa PJJ ini begitu ya. Nanti ketika minta kode silakan dimasukkan 528547. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi biar kita lebih interaktif. Ketika Bapak Ibu yang menggunakan Zoom-nya melalui laptop atau PC begitu kan, Bapak Ibu bisa membuka tab baru begitu ya, bisa juga membuka tab baru pada browser internetnya, mengunjungi alamatnya www.menti.com, kemudian menggunakan user code-nya ya 528547 begitu kan. Nah, atau menggunakan gawai juga bisa ya, menggunakan HP juga bisa. Jadi kita nanti ada isian yang Bapak Ibu nanti saya minta untuk memasukkan begitu ya, untuk dimasukkan menggunakan teks. Kodenya kita lanjutkan. Pak. Kodenya 528547. 528547. Oke, begitu ya. Silakan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Adapun tujuan dari best practice ini Bapak Ibu lebih pada mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mampu memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk pembelajaran jauh dengan efektif begitu kan. Bukan hanya mampu tapi juga ini yang harus kita kejar adalah efektivitasnya begitu ya. Oke, ini sudah banyak yang masuk ke Menti ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini tujuan best practice hari ini lebih pada sharing session saja begitu ya. Oke, kemudian ada outline materinya Bapak Ibu yang akan kita lakukan sampai nanti jam 15 begitu ya. Yang pertama persepsi, kemudian nanti akan ada materi, kemudian nanti ada sedikit praktek untuk aplikasi-aplikasi kecil yang bisa digunakan juga ya. Nah, kemudian nanti ada sesi tanya jawab begitu ya. Kita lanjutkan juga. Nah, ini Bapak Ibu di sini saya meminta respon dari Bapak Ibu begitu ya, teknologi apa yang biasa atau misalnya digunakan ya, bukan
bukan biasa karena sekarang pada masa pandemi ini mengharuskan untuk pembelajaran jarak jauh. Teknologi apa yang Anda manfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi? Di situ ada isian Bapak Ibu. Kalau sudah ada isian, silakan direspon begitu ya. Kita akan lihat ada yang sudah terkoneksi ke Mentinya. Menti, kemudian silakan dituliskan. Kalau misalnya menggunakan WA Group, tulis saja WA Group begitu ya. Kemudian, nah sudah ada yang menggunakan Zoom ternyata ya. Kita lihat berapa orang yang menggunakan Zoom. Oh ternyata Bapak Ibu yang tampil di depan, yang dominan, berarti itu yang paling banyak digunakan ya. Oke, kita bahas satu persatu nih. Ada yang menggunakan Moodle, ada yang menggunakan YouTube juga, WA Group besar juga, ada Google Classroom besar juga ya. Google Classroom di bawah Zoom, tapi Zoom masih dominan Bapak Ibu. Ada yang sudah menggunakan Quizzes untuk quiz online ya. Oke, kemudian ada Google Form juga, ada Instagram, media sosial for learning, bagus. Kemudian ada blog, ada Edmodo, kemudian ada yang menggunakan email saja, ada Skype, kemudian ada yang menggunakan Webex, e-learning. Waduh, luar biasa ya. Ini dinamikanya bagus sekali begitu ya. Dinamikanya luar biasa, tapi Google Classroom sekarang merajai ya. Google Classroom masih dominan, YouTube, Zoom kalah dengan Google Form sekarang. Oke. Sekarang 3 besar itu ada pada Google Classroom, YouTube dengan Zoom Meeting ya. Ini mungkin kalau digabung antara Zoom Meeting dengan Zoom akan sama ya. Akan lebih besar ininya, tapi nggak apa-apa. WA juga ada yang WA, ada yang WA Group, ada yang WhatsApp. Oh, ada yang menggunakan TikTok ternyata. Luar biasa ya, ada yang menggunakan TikTok. Nih, kita akan lihat lebih jauh lagi. Nah, sekarang Zoom merajai, Bapak Ibu. Oke, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa teman-teman di Lab School ini kebanyakan berubah ternyata. Sekarang Google Classroom ya. Google Classroom dominan begitu ya, lebih banyak dibandingkan dengan Zoom. Kemudian yang besar lagi adalah Google Form ya. Google Form juga luar biasa hebat. Ada yang menggunakan Kahoot, ada yang menggunakan yang baru apa nih? Moodle eLabs ya. Oke. Ini adalah gambaran yang nyata di depan kita bahwa teman-teman berupaya begitu kan memanage pembelajaran seefektif mungkin ya menggunakan platform-platform ini gitu ya. Nah, tapi juga nanti kita akan bahas bahwa yang penting bukan teknologinya Pak Ibu ya. Yang penting bukan teknologinya tapi juga kita harus pertimbangkan juga aspek-aspek lain. Nah, kita akan lihat nanti aspek lain apa lagi yang kira-kira bisa mempengaruhi begitu ya. Jadi bukan hanya teknologi. Oke, untuk yang belum bisa masuk tadi bisa masuk ke menti.com kemudian mengakses kode 528547. Sejauh ini sudah 167 yang mengisi begitu kan. Yang belum mengisi nggak apa-apa. Ini hanya survei dari saya saja melihat dinamika Bapak Ibu di Lab School begitu ya, menggunakan apa saja. Yang jelas tidak menggunakan SMS ya. SMS saya nggak lihat nih SMS. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Ini ada isian lagi dari saya, Bapak Ibu. Oh ya, ada yang menggunakan LARK. Bagus nih ya. Kita nanti akan bahas juga sedikit. Ada Big Blue Button, ada Google Drive. Oke, kita lanjutkan. Selama PJJ pada masa pandemi ini, nah ini nih ada survei menarik juga dari saya. Saya ingin lihat ya. Ini kan dominannya di mana? Lebih pada kata-katanya seperti itu mungkin ya. Bapak Ibu dominan menyelenggarakan PJJ-nya apakah lebih banyak pada memberikan materi begitu kan? Apakah dominannya memperbanyak diskusi begitu ya? Atau dominannya memberikan tugas? Nah, ini juga perlu kita lihat di Lab School. Bapak Ibu arahnya lebih kemana? Oke, ternyata banyak yang memberikan tugas ya.
Yang berdiskusinya, oh ternyata disalib dengan memberikan materi. Kita lihat ya, dinamikanya seperti apa. Ini masih 33 orang. Ini juga menarik. Kita akan simpulkan begitu kan, dari sekitar 200 kurang guru lab school, oh lebih mungkin ya, lebih. Ini arahnya dominannya kemana juga. Kita tunggu saja. Saya ulangi lagi, ini hari begitu kan, ketika PJJ ini apakah lebih banyak pada berdiskusi dengan peserta didik begitu kan, atau lebih banyak memberikan tugas. Nah, kita akan lihat. Masih dominan, oh ternyata sudah 140 lebih, dan dominannya adalah pada memberikan materi. Ya, memberikan materi ya, sudah 4,5. Oh, ternyata mundur sedikit. Oke, kita tutup ya. Intinya kebanyakan lebih dominan pada memberikan materi ya, dibandingkan dengan berdiskusi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, ini sudah fix ya, di atas 4, di atas yang paling tinggi adalah memberikan materi. Oke, ini saya mengutip dari Pak Wes ya, bahwa ketika masa pandemi COVID-19 ini ya, atau belajar di rumah begitu kan, kita dihadapkan pada asynchronous learning ya, dan synchronous learning. Synchronous learning-nya ini terbatas karena kita tidak dibolehkan untuk datang ke kelas, sehingga Bapak Ibu posisi kita ada di tatap maya menggunakan web conference ya, atau webinar begitu kan. Seperti apa? Misalnya menggunakan Zoom, kemudian tadi ada Google Meet, ada juga yang menggunakan tadi ada yang menarik ya, menggunakan Microsoft Teams ya. Ada juga tadi saya lihat. Oke. Kemudian kemungkinan sebagian besar juga ada yang menggunakan ini ya, WA juga, tapi terbatas, kalau WA hanya 4 orang ya. Nah, selain highlight kita pada tatap maya, sebetulnya Bapak Ibu, kita juga tidak bisa melepaskan ada ruang 3 dan 4 begitu ya. Ini tatap maya, sebetulnya ruang 01 ada posisinya pada di kelas begitu ya. Nah, tetapi kita jangan lupa bahwa sebetulnya ada aspek penting selain pada tatap maya begitu kan. Di mana saja? Yang pertama adalah yang dua lagi ada pada asynchronous learning gitu ya. Lebih pada bagaimana si peserta didik kita belajar menggunakan berbagai learning object atau materi belajar begitu kan, melalui video, melalui audio, animasi, simulasi gitu ya. Malah ada yang sudah menggunakan virtual reality ya, dan augmented reality. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, ini juga ada lingkup yang 04 ini kolaborasi interpersonal ya. Dalam artian begini, meskipun materi tetap ada, kemudian tatap maya juga ada, tapi juga kita harus memperbanyak proses kolaborasi interpersonal begitu ya. Melalui apa? Melalui chat misalnya kan. Kemudian MyList, kalau MyList agak sulit begitu ya. Kalau sekarang mungkin kebanyakan menggunakan ketika tatap maya menggunakan chatnya ya untuk berdiskusi begitu kan. Nah, kemudian sebetulnya bukan hanya kolaborasi interpersonal ini, bukan hanya chat, tetapi juga kita mintakan untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, ini yang saya tidak banyak dapatkan. Saya juga melakukan hal ini di UNJ begitu kan. Ternyata dosen-dosen saja melupakan sesuatu. Apa yang mereka lupakan? Yang mereka lupakan adalah kolaborasi interpersonalnya. Dalam artian, tugas yang diberikan dosen-dosen di kami di UNJ itu lebih pada tugas mandiri. Ya. Sementara kalau tugas mandiri nanti dampaknya adalah yang tuntas-tuntas, belajarnya yang tidak tuntas. Dalam artian begini, banyak mahasiswa juga yang serius ya, mahasiswa yang serius, dan ada mahasiswa yang tidak serius dalam artian mengikuti tatap maya ini gitu ya, mengikuti belajar jarak jauh ini. Nah,
kenapa kolaborasi di sini penting begitu kan, sehingga harapannya adalah untuk siswa-siswa atau peserta didik kita yang terlambat begitu kan, dalam artian terlambat itu kan bukan hanya segi kapasitas dirinya juga, tetapi juga mungkin dari segi konektivitas begitu ya, ini terbatas atau paket datanya gitu kan. Nah kemudian dan hal lainnya begitu kan, ini bisa sama-sama terbantu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini saya ulangi lagi, posisi kita setelah hilangnya tatap muka di kelas begitu kan, beralih pada tatap maya, tapi tatap maya saja belum cukup begitu ya. Kadang di kami saja di UNJ banyak yang menganalogikan bahwa belajar jarak jauh itu menggunakan tatap maya saja. Nah itu salah besar begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus kita hindari pengertian itu, bahwa bukan hanya tatap maya, tetapi juga jangan lupa bahwa di situ ada asynchronous learning yang secara personal ya, di posisi ketiga nih, di 03 ini di bawah, mereka juga harus dapat informasi yang utuh begitu kan, dari berbagai sumber. Misalnya secara personal mereka kita sajikan dalam bentuk Google Classroom begitu kan, kemudian ada yang menggunakan Edmodo, kemudian ada yang menggunakan LMS tadi ya. Juga misalnya begini, misalnya pemerintah sudah menyiapkan siaran-siaran di TVRI. Nah, ini ya bagian dari persona begitu kan. Nah, Bapak Ibu, yang keempat, ini tidak kalah pentingnya begitu kan. Saya ulangi lagi, jangan sampai tatap maya kemudian nanti belajar dari LMS ini saja begitu ya, tapi juga ada yang lebih penting adalah kolaborasi interpersonal. Sehingga, nah saya ulangi lagi, ini bisa menjadikan bahwa untuk siswa-siswa atau peserta didik kita yang lambat, kemudian mengalami keterbatasan teknis, ini bisa tuntas belajarnya bersama-sama begitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ya, sebentar, koneksinya tiba-tiba down ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, mohon izin nih. Ini yang tadi kita bahas ya, bahwa sebetulnya bukan hanya teknologinya juga, tetapi sebentar. Saya cek dulu koneksinya. Ini kurang stabil. Iya, sambil ini ya, Bapak Ibu yang saya gunakan, ini namanya Mentimeter. Silakan jika Bapak Ibu akan menggunakan ini lebih bagus ya untuk untuk berinteraksi langsung, ya, berinteraksi langsung dengan peserta didik kita begitu ya, secara real time ya. Kemudian juga Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang sama dengan Mentimeter, sebetulnya ada namanya Slido ya. Slido ini juga sama. Sebentar nih, saya kehilangan koneksi sehingga materi saya juga tidak bisa tidak bisa terbuka dengan baik. Oke, sambil menunggu saya akan buka menggunakan Oke. Baik, mudah-mudahan masih terlihat Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mendelivery materi tadi ya, menggunakan 4 kuadran belajar, yang satunya hilang karena di kelas tidak dilaksanakan, kita bisa memilih berbagai teknologi. Ada yang low tech ya, yang dengan teknologi yang rendah begitu kan. Ada juga yang high tech. Kalau high tech misalnya menggunakan LMS ya. Kenapa LMS? Karena LMS itu dikembangkan sesuai dengan prinsip belajar begitu kan. Nah, kalau yang low tech seperti apa? Yang low tech itu bisa Bapak Ibu menggunakan WA saja sudah cukup begitu kan. Bukan berarti teknologinya, tapi interaktivitasnya sebetulnya. Nah, di sini ada beberapa aspek ya, ada 4 nih ya, ada 4 aspek yang harus kita
tanamkan begitu kan ketika kita menggunakan atau memanfaatkan pembelajaran jarak jauh ya. Yang pertama adalah diistilahkan dengan pedati ya. Pedati itu apa saja? Pedati itu adalah pelajari. Oke, ini adalah ini pertama ya. Pelajari. Maksudnya seperti apa? Nah, tadi kenapa saya memberikan survei di atas begitu kan? Intinya adalah kita ramu materi-materi belajar kita itu untuk dipelajari oleh si peserta didik begitu kan. Nah, tapi juga akan menjadi salah kalau kita hanya menyajikan saja. Ya, menyajikan saja dalam bentuk misalnya di Moodle gitu kan, atau di Edmodo atau di Google Classroom, tapi dibiarkan saja begitu kan, hanya materi numpuk begitu ya. Mereka belajar dari video, mereka belajar dari audio, kemudian dari PowerPoint begitu kan. Nah, setelah itu belum selesai Bapak Ibu, ya, ada 3 langkah lagi sebetulnya. Saya ulangi lagi, materi yang langkah pertama adalah pelajari begitu kan, dalam artian peserta didik belajar dari berbagai jenis platform. Boleh dari WA, boleh dari apapun boleh begitu kan. Nah, coba berikutnya adalah dalami. Nah, ini hal penting juga begitu Bapak Ibu, jangan lupa begitu ya. Jangan lupa selain mereka belajar juga konfirmasikan begitu kan. Ya, konfirmasikan dalam artian kita buka sesi tanya jawab ya, kita buka sesi diskusi di situ begitu kan. Tadi saya ulangi lagi, kalau menggunakan WA group silahkan, tetapi juga coba konfirmasikan apakah materi yang sudah kita kemas dengan banyak itu betul-betul terserap oleh mereka begitu kan. Nah ya, sehingga ruang ini Bapak Ibu, dalami ini juga menjadi penting begitu ya, bukan hanya pelajari. Saya ulangi lagi, dalami itu bisa dalam bentuk memperbanyak diskusi, memperbanyak forum begitu ya. Nah, berikutnya langkah ketiga begitu kan, setelah pelajari, dalami dan setelah pelajari dan dalami, langkah ketiga adalah terapkan Bapak Ibu ya. Apa yang diterapkan? Nah, ini adalah kalau bahasa ininya mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari begitu kan. Jadi ini boleh dalam bentuk latihan, betul. Ini bisa dalam bentuk latihan-latihan. Tapi kalau bisa latihannya, nah ini ya kita kembalikan tadi. Kalau bisa bukan hanya latihan mandiri saja Bapak Ibu, tapi berikan ruang kepada mereka untuk berlatih dengan secara kolaboratif ya. Jadi kalau misalnya untuk ini kan untuk SMP, SMA bisa ya menggunakan project based learning misalnya kan, bersama-sama boleh, atau problem based learning boleh juga begitu kan. Intinya adalah diterapkan ini, jangan sampai materi yang banyak tadi kemudian mereka tidak tahu implementasinya untuk apa begitu ya. Nah, ini terapkan ini adalah memperbanyak aktivitas belajar, aktivitas dalam bentuk penugasan begitu ya. Oke, tapi jangan lupa juga Bapak Ibu, ini banyak saya melihat tugas-tugas juga diberikan oleh gurunya, tapi juga tidak diperiksa. Nah, ini yang sebetulnya sangat disayangkan begitu ya. Banyak teknologi bagus menggunakan Moodle, menggunakan Google Classroom, tapi yang aktif malah mahasiswanya begitu kan. Tugas dikirimkan tapi tidak diperiksa. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang kurang tepat begitu kan. Oke, yang terakhir. Slide-nya bisa ditampilkan, Mbak Caca? Oh, ini nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Oh, saya kira. Sebentar, Pak. Saya share screen dulu tadi ya. Oh, ini nih. Mohon maaf, Pak. Mudah-mudahan terlihat ya yang ini ya. Ya, sudah ya. Kelihatan. Terima kasih. Oke, saya ulangi lagi nih, kalau tadi saya pikir sudah terlihat. Terima kasih Pak Farudin. Ini ada pedati ya. Pedati itu adalah langkah-langkah ketika kita menyajikan model pembelajaran jarak jauh ya. Yang pertama adalah pelajari. Pelajari itu biarkan mereka belajar dari berbagai sumber, dari TVRI, dari mana saja, dari Google Classroom begitu kan. Menggunakan Moodle, menggunakan PowerPoint ya, yang ditanam di Moodle maksudnya, melalui YouTube ya. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua adalah dalami dalam bentuk memperbanyak aktivitas mereka berdiskusi atau ya membuat forum gitu kan. Nah, forum juga bisa mereka bikin sendiri atau bisa dengan moderator gurunya begitu kan. Nah, yang ketiga, langkah ketiga adalah terapkan.
terapkan ini adalah menggunakan berbagai aktivitas tugas ya, penugasan ya. Nah, nanti mode-modenya silakan disesuaikan dengan konteks persekolahan gitu kan. Untuk yang kelas SMP SMA menggunakan project based learning boleh, problem based learning boleh begitu kan. Kemudian berbagai inilah ya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi juga gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu empat langkah ini menjadi hal penting begitu ya, menjadi hal penting dalam sebuah pembelajaran jarak jauh, dalam sebuah proses ya, proses bisnis pembelajaran jarak jauh. Kita sering menemukan PJJ ini dianggap sebagai pelajari saja begitu kan. Nah, ini juga kurang tepat karena selain pelajari juga ada 3 langkah berikutnya, yaitu dalami, terapkan, dan evaluasi. Sehingga Pak Wes mengistilahkannya dengan pedati ya, pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi begitu kan. Oke, ini hal penting begitu ya. Ketika kita menggunakan teknologi yang tepat, yang efektif gitu ya. Karena nantinya begini, yang sudah menggunakan ini semua apa? Nanti kan akan kembali seperti itu ya. Ini sebetulnya kalau LMS oke, kalau LMS ada Learning Management System, karena tadi saya ulangi lagi, Moodle misalnya kan bagian dari LMS. Moodle itu sudah menggunakan prinsip belajar. Apa saja prinsip belajar itu? Menurut Gagne itu prinsip belajar itu kan ada menarik perhatian, kemudian menyampaikan tujuan, begitu kan, kemudian memberikan bimbingan belajar. Nah, ini sampai terakhir ini yang kesembilannya adalah di si Gagne ini adalah memberikan kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, sementara Bapak Ibu platform lain ya, termasuk misalnya Edmodo pun sebetulnya agak agak kurang tepat karena prinsip belajarnya tidak diterapkan. Nah, oke lah, kalau misalnya teknologinya ternyata karena ini masih low tech begitu kan, bisakah ini menggunakan alur ini menggunakan WA group gitu kan? Nah, saya bisa bilang bahwa silakan saja, bisa saja menggunakan WA group. Tapi aktivitasnya bukan hanya Bapak Ibu share PowerPoint-nya saja gitu kan. Tapi juga ada proses yang lain begitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa juga diterapkan ya dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya stop share dulu, kemudian ternyata ini sudah mulai muncul lagi presentasi saya. Saya izin share lagi ya Pak Ibu. Saya izin share lagi mentinya. Oke, tadi ini sudah ya, judul juga sudah, kemudian tujuan sudah, outline materi sudah. Tadi ada beberapa. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan ya bahan belajar ya yang kira-kira siap digunakan untuk PJJ. Nah, sebetulnya kan mudah saja ya. Kita menemukannya, ada yang mengembangkan sendiri ya, ada yang namanya kuret ya. Dalam artian kita ngambil dari berbagai sumber, misalnya dari YouTube gitu kan, dari mana saja bisa. Kemudian nanti yang harus kita kemas dengan baik adalah cara mendeliverinya Bapak Ibu. Oke, saya contohkan begini. Kenapa ini penting begitu ya? Kenapa delivery di sini penting? Kadang kita sering lupa begitu kan, ketika kita men-share YouTube misalnya, tiba-tiba kita share begitu kan, tanpa ada prolog. Nah, itu juga menjadi hal yang penting begitu ya. Ketika kita sudah punya bahan ajar begitu kan, jangan juga dibiarkan mereka misalnya pagi-pagi kita share PowerPoint di kelompok di kelas tertentu misalnya kan. Nah, tetapi akan lebih bagus juga Pak Ibu berikan ya delivery bahan-bahan itu dengan dengan kemasan yang baik. Dalam artian kalau bisa berikan prolog dulu begitu kan. Nah, sapa mereka dulu begitu ya. Jadi jangan hanya diberikan share, ini adalah link untuk mempelajari materi hari ini, misalnya linknya hanya YouTube gitu kan. Tapi juga disajikan dengan baik. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan teks bahasa yang di awal itu disapa dulu mereka begitu ya,
misalnya selamat pagi anak-anak sekalian, apakah kalian kan sudah siap belajar, menanyakan kabar. Dalam artian begini Bapak Ibu, bahan ajar yang kita kembangkan sebetulnya idealnya ya dikemas dengan khusus, sehingga peserta didik kita merasa bahwa yang yang sampai ke mereka itu bukan dari mesin begitu kan, tapi dari gurunya sendiri. Nah, ini penting juga ya. Nanti kita coba akan lihat contohnya pada LMS yang saya kembangkan begitu kan. Oke, ini kita lewati. Tadi ini sudah ya, pedati, pelajari, dalami, dan terapkan. Ini juga sudah Bapak Ibu. Intinya ada 3 hal yang penting. Nah, oke. Kemudian, ini juga Bapak Ibu ya, sehingga dari tadi ya, dari PowerPoint yang sebelumnya, dari slide sebelumnya, bahwa ketika kita sudah harus menggunakan BJJ, meskipun dipaksa begitu kan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal ini. Pertama adalah materi begitu kan, materinya yang diberikan ke siswa. Nah, ini jangan dibikin mereka terlalu kenyang gitu ya, dalam artian berikan sedikit demi sedikit gitu kan, PowerPoint, kemudian diberikan pembahasan di sana, diskusi dulu gitu kan. Kemudian berikutnya adalah sajikan video ya, video misalnya kan. Nah, kemudian bahaslah di situ, berikan pembahasan, gitu kan, diskusikan. Jadi intinya adalah kualitas materi dalam pengertian di sini adalah jangan sampai kita memberikan terlalu banyak materi begitu kan tanpa ada pembahasan begitu ya. Oke, yang kedua adalah kualitas bahan dan moderasi diskusi Bapak Ibu. Diskusinya, nah ini yang penting adalah diskusinya harus relevan, berbasis masalah, argumentatif, kontekstual, menantang begitu kan. Nah, ini biasanya saya yakin guru-guru di lab school sudah biasa begitu kan untuk tatap muka, tapi untuk tatap maya atau untuk asinkronus ya, ini juga perlu dicoba begitu ya. Bagaimana proses diskusi ini dilakukan dengan baik ya. Sehingga bukan hanya penyajian materi saja, bukan hanya paparan materi saja ya, bukan hanya pelajari saja kan, tapi diskusi ini dijadikan langkah untuk dalami ya, dalaminya, proses mendalaminya. Kemudian tugas. Nah, tugas ini adalah tadi langkah yang ketiga pada proses terapkan ya. Jadi tugas-tugasnya katanya harus relevan, berbasis masalah, begitu kan, kontekstual. Nah, ini kan humanis juga, begitu ya. Nah, yang terakhir adalah kualitas tesnya. Nah, kita akan nanti setelah ini kita akan lihat ya beberapa aplikasi ya yang biasa saya gunakan dalam konteks pembelajaran jarak jauh ya. Oke, ini saya lanjut dulu sebelum nanti kita berdiskusi tentang Bapak Ibu, saya akan perlihatkan nanti beberapa contoh ya, beberapa contoh ketika penyajian menggunakan LMS seperti apa gitu ya, ketika menggunakan Google Classroom seperti apa, kemudian ini ada beberapa tools untuk diskusi interaktif ya, bisa menggunakan Mentimeter seperti yang sekarang saya gunakan, kemudian bisa menggunakan Slido. Kalau untuk kolaboratif saya menyarankan menggunakan Lark atau Trello ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Microsoft Teams juga bagus begitu kan. Nah, kemudian untuk evaluasi pilihan ganda bisa Quizzes atau Kahoot. Nah, sementara yang terakhir untuk evaluasi uraian saya menggunakan Turnitin, dan untuk portofolionya saya menggunakan Sisau. Saya akan contohkan Bapak Ibu ya, saya akan contohkan bagaimana penyajiannya, sehingga saya berharap Bapak Ibu bahwa siswa kita, peserta didik kita tidak merasakan bahwa yang mengajar mereka selama PJJ ini adalah mesin, bukan ya, tetapi guru-guru Bapak Ibu sendiri begitu kan. Nah, ini juga tantangan terbesar buat kita ketika kita melakukan PJJ begitu ya. Jadi guru kita juga keberadaannya, ya kita sebagai guru keberadaannya harus terasa begitu ya. Dengan cara apa? Silakan boleh dalam bentuk teks begitu ya, kemudian dalam bentuk visual juga bisa. Bapak Ibu bukan narsis ya. Misalnya ketika Bapak Ibu memberikan perintah untuk mereka belajar,
kita rekam video kita beberapa detik gitu ya, beberapa detik, jangan terlalu panjang, kita menyapa mereka. Jadi intinya ketika mereka mulai belajar itu merasakan bahwa oh, saya berhadapan dengan guru saya secara maya begitu ya. Nah, tidak berhadapan dengan mesin. Baik, saya akan contohkan Bapak Ibu, ketika kita menggunakan Google Classroom misalnya ya, apa yang penting? Nah, apa yang penting? Nah, di Google Classroom ini mudah-mudahan terlihat ya. Ini saya mohon maaf nih konteksnya bukan untuk belajar tapi nggak apa-apa. Konteksnya untuk pelatihan ya. Tapi intinya begini, usahakan Bapak Ibu ketika kita menggunakan Google Classroom, bahasanya bukan bahasa buku yang kaku begitu ya, tetapi bahasa komunikasi kita dengan peserta didik, menyapa, memotivasi, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk menulis sesuatu di sini. Saya coba misalnya kita lihat, intinya adalah perbanyaklah komunikasi, misalnya begini ya, ini pernahkah Anda mendengar kata bahan ajar? Nah kan, misalnya seperti itu. Kemudian menyampaikan salam begitu kan. Nah ini yang harus diperbanyak. Kemudian ketika PowerPoint sudah tampil, nah masuk lagi bahasa kita, apakah Bapak Ibu sudah paham dengan materi di atas begitu kan? Bukan Bapak Ibu ya. Apakah kalian sudah paham dengan materi di atas? Nah kan. Nah intinya adalah bahasa yang kita sampaikan pada bahan ajar pada platform untuk mempelajari ya, ini perbanyaklah bahasa dialog kita ya. Perbanyaklah bahasa dialog kita. Oke, saya contohkan misalnya ketika kita menggunakan LMS ya. Ketika kita menggunakan LMS juga sama ya. LMS-nya bisa apa saja Bapak Ibu, bisa Moodle, bisa apa saja. Itu juga sama ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang mengajak, bahasa-bahasa komunikatif, apalagi misalnya kalau misalnya ini adalah lanjutan materinya begitu kan, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi dulu begitu ya, mengkonfirmasi dulu pelajaran sebelumnya dengan menanyakan begitu ya. Apakah kalian sudah paham dengan materi sebelumnya begitu kan? Nah, ini bentuk-bentuk LMS. Kalau tadi Google Classroom begitu kan. Kemudian ini bukan yang ini ya contohnya. Ini menggunakan learning management system. Sebetulnya intinya sih yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah teknologi ini bukan segalanya gitu kan. Justru komunikasi kita dengan siswa kita, dengan peserta didik kita yang harus kita jaga dalam bentuk, boleh dengan bentuk teks misalnya kan. Kemudian saya contohkan misalnya ketika saya menggunakan sisau gitu ya, saya membuat video pendek ya, menyapa begitu kan. Nah meskipun dalam kondisi yang baru sahur gitu kan, tapi nggak apa-apa, kita sapa dulu mahasiswa kita begitu ya, menyampaikan beberapa kata di sini, memotivasi mereka untuk belajar gitu kan. Nah, boleh dengan, saya ulangi lagi, boleh dengan teks, boleh dengan video, boleh dengan image saja, gambar kita saja, itu sudah cukup begitu ya. Cukup memberikan, intinya adalah memberikan kesan ke mereka bahwa kita masih bersama loh gitu kan, kita masih bersama-sama, kalian tidak belajar dengan mesin begitu kan. Oke, LMS dengan Google Classroom diantaranya ya sebagai perbandingan untuk penyajian materi. Intinya adalah Bapak Ibu usahakan secara humanis begitu kan, itu juga perlu ditonjolkan begitu kan, menyapa, memberi salam, kemudian mengkonfirmasi, memotivasi, itu harus muncul. Berikutnya adalah untuk diskusi interaktif ya. Ketika silakan saja menggunakan Zoom, kemudian chatnya digunakan untuk itu boleh, tapi saya menggunakan Slido juga dan Mentimeter ya. Nah, Mentimeter tadi formnya aktivitasnya banyak, bisa menanyakan dalam bentuk survei, dalam bentuk pilihan ganda juga bisa begitu kan. Tadi yang word cloud juga bisa ya, memperbanyak lebih ke survei juga begitu kan, kata-kata apa yang paling banyak di situ. Nah, ini juga bisa menggunakan Mentimeter. Kalau Slido Pak Ibu, Slido ini seperti ini modelnya ya. Sambil kita coba. Saya minta Bapak Ibu masuk tadi yang HP-nya, mudah-mudahan HP-nya masih ada di sebelahnya.
Saya minta Bapak Ibu mengakses sli.do ya. sli.do. sli.do di browser internet. Kita akan coba ya, kita akan coba berinteraksi menggunakan Slido. Diakses ini, kemudian nanti kalau ada meminta kunci, meminta apa kode akses, gunakan 94 kali ya. 5 ternyata ya. Oh 6, 9-nya 6 kali. Silakan Bapak Ibu, kita coba berinteraksi dengan teknologi Slido ya. Ini hampir sama dengan Menti, tapi kalau Menti ini lengkap dengan seperti PowerPoint menyajikan materi. Kalau Slido lebih pada interaksi langsung begitu kan, real time. Oke, ada yang sudah masuk sli.do diakses. Nah, ini ada yang sudah masuk, Bu Leni. Kalau bisa Bapak Ibu ketika sudah menjawab masukkan kata nama Bapak Ibu di belakang jawabannya ya, biar saya bisa melihat. Saya ulangi lagi, kita akan coba berinteraksi menggunakan Slido ya. Sarannya adalah saya minta Bapak Ibu untuk mengunjungi aplikasi browser ya, di browser internet, kemudian ketikkan sli.do, kemudian memasukkan kode 6 kali, kemudian di situ akan ada pertanyaan dari saya. Nah, nanti kita bisa berinteraksi langsung ya, berinteraksi langsung. Di sana misalnya ini Pak Muharam sudah menggunakan YouTube, kemudian Pak Naufal, Pak Wisnu menggunakan Moodle Elab, kemudian ada Bu atau Bapak nih, Mitfah. Siapa nih? Waduh, kelewat langsung karena cepat ya. Ini ternyata Bapak Ibu luar biasa, sudah banyak. Bu Eti misalnya sudah menggunakan Zoom. Nah, ini kan. Ini langsung real time muncul di halaman kita begitu kan, di halamannya Slido. Ya, Bu Cindy ternyata sudah menggunakan Kahoot juga begitu kan. Nah, ini kan bisa melihat. Ini bayangkan kalau Bapak Ibu sebetulnya kalau interaksi ini dilakukan dengan siswa, nah ini juga bisa ya. Dan penggunaannya mudah sekali Slido ini. Hanya login menggunakan Gmail misalnya kan, kemudian nanti create pools ya, bikin pooling tertentu ya, create class, kemudian membuat pooling tertentu untuk bahan-bahan yang tidak saya pelajari. Misalnya tadi ya, saya akan kirimkan nanti ke Pak Fahrudin bagaimana mempelajari Slido, bagaimana mempelajari aplikasi lain selain ini juga ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan banyak memberikan praktek, tapi lebih pada demonstrasi barangkali ya. Terima kasih Pak Cacat. Ya, nanti materinya saya sampaikan ke Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh ya bagaimana penggunaan Slido yang kita manfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan siswa kita. Idealnya ketika satu sudah muncul, kemudian kita bahas begitu ya. Jadi kan kita berikan pertanyaan kepada siswa kita, nah kemudian kita bahas satu persatu. Oke, Bapak Ibu begini, di audien Q&A ya, di Slido ini ada tab sebelahnya, di sebelahnya Live Pulse ya, di sebelahnya Live Pulse itu ada audien Q&A ya, atau Q&A saja. Nah silakan tanyakan apa saja ke gurunya, ke saya misalnya kan. Coba saya ingin lihat ya apakah tools ini efektif, berhasil atau tidak ketika digunakan untuk interaktif ini ya, interaktif pembelajaran interaktif. Di audien Q&A Bapak Ibu ya, di situ ada, nah ini. Jadi Bapak Ibu, Slido ini punya dua ini ya, dua saluran. Yang pertama adalah saluran untuk bertanya dari gurunya ke siswa begitu kan. Nah, kemudian dari siswa ke gurunya juga bisa. Nah, hebatnya adalah ternyata Bapak Ibu ketika saya menggunakan audien Q&A ini pada Slido, ini saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa dari mahasiswa saya gitu ya, konteksnya mahasiswa kalau saya. Dari mahasiswa saya yang dia jarang bertanya di kelas begitu kan, ternyata yang selama ini kita anggap pasif di kelas ternyata dia lebih terbuka menanyakan di sini begitu kan. Ya ternyata kalau dengan mengetik langsung begitu kan, ini untuk siswa-siswa yang pasif
bisa lebih terbuka begitu kan. Nah, apakah bisa menampilkan video? Misalnya ada pertanyaan nih, ya. Ada pertanyaan, apakah bisa menampilkan video? Bisa, ya. Tapi videonya terbatas, ya. Videonya sangat terbatas. Kita juga bisa menyampaikan PowerPoint di sini, tapi juga terbatas, ya. Tidak besar ukurannya. Oke, jadi ini ada dua saluran yang bisa kita gunakan. Ada live pulse, ya. Pertanyaan dari dosen ke mahasiswa, dari guru ke siswa. Nah, satu lagi adalah dari siswa ke kita, begitu kan. Nah, ini ada yang menyampaikan salam, assalamualaikum gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan lain juga bisa. Nah, ini akan tersimpan pada direktori Slido-nya. Jadi Bapak Ibu yang tahun kemarin atau berapa tahun ke belakang pun akan tersimpan dengan rapi ya dalam bentuk arsip gitu kan. Jadi jangan khawatir. Termasuk analitiknya nih, analitiknya bisa kita lihat. Laporannya sebagai bahan pelaporan absensi juga bisa terlihat gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu saya akan ganti jenis pulse-nya, pertanyaannya ke dalam ini baru ya. Saya akan menggunakan rating misalnya kan. Saya akan bikin pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, menurut Anda berapa rating aplikasi ini? Silakan. Saya bikin ini baru, Pak Ibu, bikin yang masih di Slido. Di situ ada live pulse yang baru, begitu kan? Nah, ternyata langsung direspon oleh berapa orang nih? Sudah 151 orang, begitu kan? Langsung terekam, begitu ya. Ini real time terlihat kebanyakan bintang 4. Memang karena tidak maksimal, Slido ini juga ya. Nah, kalau pengen maksimal versi berbayarnya, nah ini karena kita pakai yang gratisan begitu kan, terbatas. Tapi bagi saya, sebagai alternatif belajar begitu kan, yang interaktif, Slido juga bagus begitu kan. Tapi kalau misalnya masih menggunakan WA saja ya silakan. Gitu ya. Atau tadi misalnya menggunakan Mentimeter, mudah saja Bapak Ibu ya. Silakan, Mentimeter juga bagus untuk interaktivitas ya. Presentasi interaktif begitu ya. Oke, ini adalah contoh Slido ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat Slido sangat mudah. Nanti tinggal login saja, kemudian tinggal bikin kelas ya. Misalnya saya membuat kelas lab school gitu kan. Kemudian nanti kita bisa bikin pooling misalnya dari multiple choice, open text, word cloud, rating ya. Tapi saya tidak menyarankan pilihan ganda menggunakan ini ya. Nah, kalau pilihan ganda saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan quizzes atau menggunakan Kahoot ya. Oke, kita lewati dulu ini Slido-nya. Kita kembali lagi. Nah, untuk kolaboratif, karena tadi kita bahas di PowerPoint kita bahwa di presentasi kita bahwa usahakan begitu ya tugas-tugas yang disampaikan kepada siswa kita ketika masa PJJ ini jangan hanya tugas mandiri saja, tetapi juga berikan tugas yang sifatnya kolaboratif gitu kan, sehingga tadi saya bilang bahwa harapannya adalah ketuntasan belajarnya bersama-sama begitu kan. Tidak hanya yang punya kuota banyak saja, tidak hanya pada siswa yang unggul saja begitu kan. Nah, saya menggunakan Trello ya, Trello dan Lark. Ini juga boleh ya. Begini, kalau Trello ini tapi begitu ya, Trello akan bagus sebetulnya kalau untuk anak SMP SMA begitu ya, untuk anak TK dan SD agak sulit sebetulnya toolsnya ya. Saya akan contohkan saja, demonstrasikan misalnya. Nah, ini Trello ya. Trello ini sebetulnya aplikasi yang digunakan untuk kolaborasi pekerjaan ya, untuk suatu project, untuk sebuah project. Nah, tetapi saya gunakan ini ketika kita menggunakan metode project based learning ya, strategi project based learning, mengembangkan desain instruksional. Nah, Bapak Ibu, misalnya langkah pertama, aktivitas pertama adalah saya menanyakan siapa instructional design itu, kemudian saya simpan di sini ada video, ada apa begitu kan. Nah, yang sudah menonton, mereka akan muncul begitu kan. Nah, berikutnya mudah-mudahan terlihat ya. Nanti saya akan juga sampaikan
panduan belajar bagaimana membuat Trello juga ya. Nah, di sini kita siapkan 3 saja di awal gitu kan. Kalau mereka sudah lulus menonton videonya, melihat presentasinya gitu kan. Kemudian kita berikutnya adalah berikan berikan tugas gitu ya, penugasan, kemudian diskusi juga Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah, ini tahapnya ya. Ini tahap pertama dulu, tahap kedua apa, tahap ketiga dan seterusnya. Nah, yang saya gunakan adalah Trello. Trello ini akan bagus termasuk saya ketika membimbing skripsi Bapak Ibu. Saya menggunakan Trello ya. Trello ini lebih dominan, lebih maksimal ketika hebatnya adalah ketika saya punya mahasiswa bimbingan skripsi saya, mereka kolaborasi di sini terjadi gitu kan. Ketika yang kurang bisa melihat kelebihan dari mahasiswa lain yang tingkat ininya unggul begitu ya. Nah, jadi inilah kehebatan dari tools Trello ya. Berikutnya ada Lark sebetulnya ya, tapi Lark ini kalau menurut saya lebih sulit dibandingkan dengan Trello ya. Oke, bagaimana nanti Lark juga sama, saya akan share ya materinya. larksuite.com. Ini juga saya instalkan di HP juga termasuk Trello juga sama sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu, enaknya ini ketika kita tidak perlu berinteraksi menggunakan laptop saja, tapi dengan menggunakan handphone pun bisa ya, bisa maksimal. Ketika siswa masuk misalnya kan memberikan respon, kita balas juga dengan respon, itu akan lebih enak kalau menggunakan HP karena handphone ini lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan laptop ya. Oke, ternyata ini bukan akun Lark saya, ini yang keduanya. Jadi Bapak Ibu hampir sama dengan Trello ya, barangkali ya saya akan nanti sampaikan materinya, tutorialnya gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi materi ini untuk Quizzes dan Kahoot Bapak Ibu, untuk evaluasi pilihan ganda ya. Ini juga nanti saya materinya akan saya akan berikan begitu kan. Nah, kalau dalam kondisi yang tetap tidak menggunakan tidak langsung ketemu dengan siswa di kelas, ini akan maksimal kalau Bapak Ibu menggunakan Quizzes dibandingkan dengan Kahoot. Meskipun sebetulnya Kahoot akan lebih ideal kalau digunakan tatap muka langsung gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa juga di-PR-kan Kahoot itu, dan lebih menarik sebetulnya ya kalau Kahoot secara tampilan. Tapi Quizzes ini secara teknologi bagus Bapak Ibu. Quizzes hebatnya dia menyimpan direktori laporannya rinci ya. Saya akan buka Quizzes saya, kemudian saya akan contohkan nanti laporannya. Quizzes ini tulisannya Quizzes Z2 ya. Sebentar saya. Nah, ini nih Quizzes, mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu. Quizzes.com. Di Quizzes ini kita punya jutaan soal yang bisa kita manfaatkan, termasuk kalau Bapak Ibu mohon maaf nih yang agak misalnya mendadak harus bikin soal kelas 9 misalnya kan. Ternyata Bapak Ibu, ini banyak orang kita yang guru-guru kita yang sudah menyimpan soalnya di sini. Jadi ini lebih pada bank soal begitu ya, bisa bank soal juga. Nah, kemudian sampai tes CPNS pun di sini banyak sekali begitu ya, soal-soal ininya ya, tes TOEFL gitu kan. Nah, saya akan perlihatkan laporan dari Quizzes seperti apa. Sampai Bapak Ibu, IP address-nya saja terlihat di sini ya. Jadi ketika kita misalnya agak ragu apakah si anak bekerja sama atau misalnya menggunakan joki begitu kan, penjokian. Nah, si Quizzes ini hebatnya mendeteksi bahwa si anak mengerjakan menggunakan perangkat apa, jam berapa begitu kan. Kemudian menggunakan IP address yang mana gitu ya. Nah, selama ini kan ketika kita menggunakan quiz tools untuk evaluasi begitu ya, tools untuk evaluasi, kita sering sering ini dengan penjokian, dalam artian begini, mahasiswa saya saja Bapak Ibu bisa dia pura-pura masuk dulu gitu ya, pura-pura masuk dulu, kemudian dia melihat soalnya, memantau soalnya, kemudian dia nanti masuk secara
apa namanya resmi. Padahal, nah ini kalau menggunakan Quizzes ini kelihatan ya. Sebentar, kok tampilannya begini ya? Tampilannya begini. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, intinya Quizzes ini menyediakan soal-soal dalam direktori mereka. Kemudian tersedia juga ya kalau kita ingin membuat soal secara mandiri juga bisa ya. Dan sebetulnya lebih nyaman, lebih mudah menggunakan Quizzes dibandingkan dengan Google Form gitu kan. Karena apa? Karena kita bisa impor dari Excel sekaligus ya, dari PowerPoint, dari Word juga bisa. Tapi sementara yang gratis baru bisa dari Excel ya. Jadi kalau kita punya 30 soal, bisa nanti apa namanya langsung dari Excel. Saya contohkan sebentar. Kok ininya jadi begini ya? Feature dashboardnya agak berbeda ya sekarang. Nah, kalau kita misalnya ingin langsung mencari soal, saya akan masukkan soal matematika kelas berapa begitu kan. Ini nanti akan tersedia ratusan malah ribuan mungkin. Nah, ini kalau matematika SD, SMP, SMA banyak sekali begitu ya. Intinya adalah Quizzes juga bisa digunakan untuk membuat dan Quizzes juga bisa digunakan untuk mengambil ya soal-soal yang sudah ada dari direktorinya. Tapi saya tadinya ingin memperlihatkan laporannya ya. Intinya adalah Quizzes lebih hebat secara apa namanya keamanannya begitu kan karena dia mendeteksi IP address siswa kita begitu ya. Oke, kemudian Kahoot hampir sama dengan Quizzes Bapak Ibu. Nah, yang menarik yang sekarang banyak digunakan, nah ini termasuk guru-guru SD PAUD ya. Saya menemukan aplikasi yang namanya Sisau Bapak Ibu. Nah, kita berinteraksi dulu dengan Sisau sebentar ya. Sisau, nah ini Sisau nih untuk portofolio ya, untuk penyampaian untuk penyimpanan portofolio tugas. Saya minta Bapak Ibu membuka Sisau di gawainya sisau.me ya, atau ya di browser internet boleh sisau.me, atau mau diinstalkan di gawainya boleh. Tapi kalau mau diinstalkan agak lama, lebih baik di browser internet saja. Alamatnya sisau.me ya. Ini bagus nih. Ini yang lagi tren sekarang nih karena sisau.me. Ayo silakan diakses Bapak Ibu ya. Sisau.me. Mahasiswa saya juga senang karena apa? Karena di sini mereka bisa selfie untuk absensinya gitu ya. Jadi absensinya melalui selfie. Sisau.me. Oke, silakan. Saya tunggu Bapak Ibu untuk masuk ke Sisau. Kemudian sementara kalau untuk akses ini kita akan pura-pura Bapak Ibu sebagai student dulu biar merasakan begitu ya. Nanti pilih I am student di situ kalau sudah ada. Kalau sudah ada silakan dicoba sebagai student dulu, kemudian student sign in with Google. Ada menggunakan Google saja, jadi Bapak Ibu tidak perlu login, tidak perlu memasukkan kata-kata nama gitu kan. Tidak perlu memasukkan itu, jadi cukup dengan masuk ke sisau.me, kemudian pilih I am student. Jadi pura-pura dulu ya. Nanti kita kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba ini, boleh digunakan untuk kita coba sebagai gurunya seperti apa. Tapi sementara kita akan lihat keunggulannya. I am student. Kemudian login with Google. Kemudian mereka kunci ya, minta text code. Nah, ini kode kelas saya. Saya dapat kode kelas ini. Nanti silakan Bapak Ibu kode kelasnya masukkan yang ini. Pakai spasi dan besar semua. Ya, nanti otomatis yang mencoba akan langsung terekam pada Sisau saya. Oke, saya ulangi lagi, kita akan mencoba nih, apalagi untuk guru-guru SD dan TK begitu kan. Ini aplikasi yang menurut saya bagus ya, karena lebih apa ya, penyimpanan aktivitas belajar. Misalnya siswa menggambar ya,
kemudian bernyanyi gitu kan, kemudian upload di sini ya. Intinya kita akan lihat coba ya. Bapak Ibu kalau yang sudah sisal.me kemudian mstudent ya pilih. Nah, kemudian nanti loginnya with Google saja. Sign up with Google ya. Tadi kodenya apa? Kodenya ini di depan nih, di ini. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan terlihat ya. WAOU spasi RARQ. WAOU. Kemudian spasi RARQ. Besar semua. Oke, coba kita lihat siapa yang sudah masuk ke sisau saya. Nah, sudah ada 44 orang merespon langsung ya. Masuk sekaligus begitu kan. Nah, ini banyak sekali. Bapak Ibu yang sudah masuk, coba Bapak Ibu yang sudah masuk, saya ingin minta di situ ada aktivitas pertama saya. Bapak Ibu klik add something ya, atau plus, tanda plus. Saya ingin Bapak Ibu nanti di situ katanya saya ada aktivitas upload presensi Anda hari ini. Saya Bapak Ibu minta mencoba memfotokan diri sendiri ya, swap foto, kemudian kirim ke send ya melalui HP-nya. Kita akan lihat foto Bapak Ibu akan langsung tayang pada aplikasi ini begitu kan. Nah, ini hebatnya sisau ya. Jadi bukan hanya foto, di situ nanti Bapak Ibu bisa menyimpan video ya yang dari siswa, kemudian media gambar, di situ ada teks juga ya. Jadi ini media ini sebetulnya bukan hanya untuk SDTK saja, mahasiswa pun saya menggunakan sisau juga ya. Oke, kode nggak tadi Pak Cecep masuknya? Ya Pak. Pakai kode nggak masuknya? Ya, kodenya ini Pak, WAOU RARQ. Saya simpan di chat ya kodenya ya. Iya. Baik, itu sudah ada yang menuliskan. Oh iya, ada ya. Ya, Oke. Terima kasih. Ya. Coba kita lihat siapa yang sudah mengirimkan fotonya sebagai bagian dari presensi. Nah, ini sudah banyak ternyata ya. Oke. Saya agak lambat karena diserang hampir bersamaan ya. 60 orang nih. Jadi hebatnya aplikasi ini mudah kan, dalam artian ketika mahasiswa kita akan mengirimkan portofolio tugasnya apapun itu ya, dengan hanya membuka HP saja. Jadi apa yang bisa dilihat, apa yang bisa digunakan untuk pengiriman file itu langsung bisa digunakan ya. Jadi bisa menggunakan teks, bisa menggunakan kameranya gitu ya. Bentar nih. Oke, kita lihat di sini sudah banyak yang masuk, termasuk banyak juga yang sudah mengirimkan absennya ke saya ya, melalui swafotonya. Oke, Pak siapa nih? Pak Muhammad Naufal. Oke, saya approve. Ya di sini ada yang perlu di-approve, ada yang otomatis juga. Wah, banyak nih ya. Nah, ini kelebihan dari sisa Bapak Ibu. Silakan, tadi yang belum masuk coba menggunakan sisau.me, kemudian masuk sebagai student dulu menggunakan kode ini ya, WAOU RARQ. Sementara saya akan demonstrasikan yang sudah saya bikin ya sisaunya. Jadi biar Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat seperti apa kelebihan dari sisau. Oke, silakan yang tadi belum absen menggunakan ininya ya, menggunakan kameranya. Nah, saya akan coba perlihatkan. Saya hampir semua kelas akhirnya meskipun menggunakan LMS, menggunakan Google Classroom begitu kan, saya masih butuh sisau. Karena apa? Sisau ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pengumpulan tugas, tapi paperless gitu ya, jadi digital. Misalnya saya punya mahasiswa Bapak Ibu, saya mengajar mata kuliah sistem informasi kesehatan misalnya ya. Nah, kita lihat nih. Aktivitasnya apa saja? Aktivitas pertama, saya minta ke mereka untuk
post foto sebagai absensinya ya. Nah, kita lihat. Ini mahasiswa saya karena mereka adalah mahasiswa generasi milenial, mereka lebih suka ya termasuk barangkali kita juga begitu ya. Nah, ini adalah mahasiswa saya yang posting fotonya sebagai bagian dari kehadiran begitu kan. Meskipun mereka juga sambil memperlihatkan tugas pertama mereka gitu kan. Oke, selain foto-foto ini juga kita bisa minta mereka, misalnya saya minta mereka, saya minta kalian bikin video pendek menggunakan HP-nya gitu kan, berdurasi berapa menit begitu kan, kalau bisa tidak lebih dari 3 menit Bapak Ibu, pendek-pendek saja, membuat misalnya portofolio tentang ini kesehatan begitu kan. Nah, ini tugas yang mahasiswa saya bikin. Dan hebatnya Pak Ibu, berapa besar pun ukuran filenya ini akan aman karena tidak tersimpan pada direktori kita. Jadi tersimpan pada direktorinya Sisau. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa saya ngirim 1 giga videonya, ini jangan khawatir ya, tidak akan memenuhi HP kita ya. Nah, ini video-video yang dibikin mahasiswa. Oke. Contoh-contohnya gitu kan. Kemudian selain itu misalnya dokumen ya, dokumen dalam bentuk makalah atau apa begitu ya. Saya misalnya minta ke mereka membuat modul begitu kan, membuat bahan ajar atau misalnya tulisan-tulisan pendek begitu kan, beberapa kalimat. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi misalnya mereka membuat modul, mahasiswa saya membuat modul dalam bentuk PDF, kemudian diposting di sini, nanti saya akan komentari, saya akan kasih nilai, begitu kan. Nah, ini adalah contoh Sisau ya. Sisau Learning Journal namanya ya, Learning Journal. Jadi, bagus juga kalau kita, kalau untuk guru-guru SD, guru TK ya, atau SMP pun sebetulnya ya silakan saja, termasuk SMA pun. Karena generasi, saya ulangi lagi, karena generasi mereka generasi yang senang selfie begitu kan. Saya gunakan itu sebagai kekuatan, yang penting suka dulu begitu kan. Nah, sebagai absensinya ya. Nanti setelahnya baru kita belajar. Di Sisau juga kita bisa memberikan materi tapi terbatas Bapak Ibu ya. Materinya sangat terbatas. Misalnya tadi saya ulangi lagi di lab school yang Bapak Ibu isi itu sebetulnya aktivitasnya ada video saya. Ada video saya menyapa Bapak Ibu begitu ya. Nah, ada video dari saya menyapa sebentar gitu kan, sehingga saya ulangi lagi tadi, usahakan itu jangan sampai tidak dilakukan ya, dalam artian kita menyapa menyapa kemudian memberikan salam gitu kan. Itulah bagian dari interaksi kita dengan siswa kita begitu ya. Sehingga jangan sampai mereka menganggap bahwa yang mereka hadapi adalah sebuah teknologi mesin begitu ya, tetapi yang mereka hadapi adalah guru-gurunya sendiri gitu kan. Nah, coba kita lihat tadi Bapak Ibu sudah berapa orang yang masuk ke Sisaunya begitu ya? Pak Cecep bisa 5 menit lagi ya? Oke. Iya. Baik Pak. Ini sudah hampir selesai sebetulnya. Nah, ini kan foto-foto Bapak Ibu ini sudah tayang di saya, dan dalam waktu yang cepat ini sudah hampir berapa nih, banyak sekali ya, sudah banyak. Nah, ini kan sebagai bagian dari kehadiran begitu kan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kalau ingin menggunakan Sisau juga materinya saya kirim ke Pak Fahrudin. Ini mudah. Bedanya adalah kalau Bapak Ibu nanti masuk sebagai guru. Ya, karena kalau barusan itu adalah simulasi bagaimana mengakses materi saya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu akses materinya harus menggunakan sebagai teacher ya, sebagai teacher. Jadi I am teacher-nya dipilih, bukan I am student. Kemudian kita nanti diminta untuk bikin kelas ya, Misalnya yang barusan saya bikin namanya lab school begitu kan. Nah, setelah itu nanti kita diminta untuk membuat aktivitas-aktivitasnya. Jadi dalam satu kelas ini kita siapkan aktivitasnya apa saja begitu kan, bukan hanya mengabsen tapi juga
portofolio apa saja yang kita inginkan dari siswa kita, begitu kan. Nah, ini adalah contoh ini ya, contoh untuk penyimpanan materi dalam bentuk ini ya, digital aset begitu kan. Satu lagi Bapak Ibu, sebetulnya ada kalau untuk yang pertanyaan uraian, saya menggunakan Turnitin. Tapi Turnitin ini agak sulit didapatkan secara gratis begitu ya. Tapi karena UNJ, sebetulnya UNJ sudah punya lisensi begitu kan. Tinggal nanti minta saja. Mudah-mudahan terfasilitasi juga karena Lab School juga bagian dari bagian dari UNJ begitu kan. Nah, untuk pilih uraian-uraian saya menggunakan Turnitin Bapak Ibu. Jadi Turnitin ini sebetulnya awalnya digunakan untuk ini ya, untuk melihat tingkat plagiarisme. Tapi ternyata dengan hadirnya teknologi yang baru, Turnitin juga bisa digunakan untuk kelas ya, untuk bikin kelas. Jadi untuk pembelajaran, nah termasuk kalau saya gunakan Turnitin ini untuk mengumpulkan atau menghimpun tugas-tugas evaluasi ya yang sifatnya uraian. Nanti secara otomatis mereka mendeteksi langsung begitu kan, mendeteksi langsung. Misalnya saya akan perlihatkan ini ujian akhir ya, ujian akhir mahasiswa. Nanti Turnitin akan mendeteksi langsung yang pertama grade-nya ya, grade kelasnya. Nah, ini mungkin untuk anak SMA kali ya, SMA. Jadi Pak Ibu, kita tidak masukin satu-satu. Nah, ini hebatnya Turnitin. Jadi kita hanya duduk manis begitu kan, melihat memberikan kode kelas kita ke mereka, ke mahasiswa kita. Nanti si Turnitin ini mendeteksi langsung, meminta mahasiswa kita upload tugas akhirnya di sini ya, tugas makalahnya misalnya kan. Nanti terdeteksi siapa dan berapa tingkat plagiarismenya gitu kan. Kemudian kita nanti nilai begitu kan secara kontennya. Nah, ini hebatnya juga mahasiswa saya nih ada yang nakal ya, 97% dia mirip dengan temannya. Jadi hanya dengan ganti soal saja, ganti nama ya. Ganti nama isinya sama. Nah, ternyata ketahuan juga nih. Turnitin mendeteksi bahwa si anak ini mengganti nama saja begitu ya. Isinya mirip 97%. Nah, ini kalau saya gunakan untuk Turnitin ini untuk soal-soal yang uraian begitu kan. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Fahrudin, saya ini dulu ya untuk best practice-nya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau bertanya sambil berjalan. Itu ya barangkali ya. Baik, terima kasih Pak Cecep. Ini tadi di chat itu ada yang sudah menyampaikan pertanyaan di situ. Barangkali saya akan prioritaskan di situ dulu untuk saya bacakan saja. Mungkin barangkali untuk mempercepat ya. Ada setidaknya 3-4 nih yang mungkin Pak Cecep nanti bisa bantu jawab terlebih dahulu. Yang ya satu ini sama Pak Umaidi dan Bu Kinanti dari TK. Ini menanyakan bagaimana penerapan untuk usia KPTK atau Pak Umaidi menegaskan platform apa yang tepat untuk KPTK yang biasanya umumnya cenderung inginnya tatap muka gitu, yang pengen dimotivasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari Bu Nuni dari SMA Lab School Ramangun. Di antara aplikasi-aplikasi yang tadi sudah disampaikan, mana yang dapat digunakan untuk keperluan speaking. Ini kelihatan untuk bahasa Inggris, untuk pelajaran bahasa Inggris terutama karena perlu mestinya dengan speaking dengan partner. Gitu. Yang ketiga itu dari Bu Choi, Bu Khairina, itu aplikasi di antara sekian tadi apa yang bisa digunakan untuk termasuk pengolahan data, statistika untuk penilaian ini ya, pengolahan nilai lah, karena di sini juga misalnya beliau nyebutkan misalnya tentang tingkat kesukaran daya pembeda gitu. Itu sementara yang muncul di chat Pak. Ini ada nanti barangkali 3 itu dulu, nanti saya sambil baca lagi ada chat masuk 2-3 lagi. Ya baik Pak. Baik. Yang pertama tadi terkait dengan TK ya, TK dan kelompok belajar ya, kelompok belajar. Memang harus dilakukan tatap muka, betul.
Jadi Bapak Ibu, kalau untuk TK ya, tata mayanya juga harus dijaga, tapi juga jangan sampai, nah ini kan jangan sampai juga aktivitasnya tidak ada ya. Juga kita harus imbangi juga dengan berbagai aktivitas yang membuat mereka juga belajar begitu kan. Nah, menggunakan Zoom bagus ya untuk TK dan ya untuk taman kanak-kanak bagus. Saya juga merasakan bahwa anak saya Bapak Ibu ini anak TK juga sudah menggunakan Zoom begitu kan. Tapi juga harus diselingi dengan berbagai aktivitas lain. Nah, kalau saran saya Ibu menggunakan Zoom begitu kan, kemudian dilengkapi ditambahkan juga dengan sisau. Hebatnya sisau ini Bapak Ibu ya, selain tadi ada dua, ada guru dan aktivitas untuk guru dan untuk siswanya, juga ada sisau family ya. Jadi hebatnya sisau, ketika si anak itu mengirimkan foto atau video ke gurunya, si orang tuanya akan ada laporan juga di sisaunya bahwa si anak ini sudah mengirimkan file ini begitu kan. Kemudian ketika si guru memberikan nilai 100 begitu kan. Nah, si orang tuanya juga tahu bahwa si anak ini ya sudah diberikan nilai 100 dengan komentar apa begitu kan. Nah, ini sisau ya. Jadi Bapak Ibu nanti jadi silahkan didalami sisaunya ya, dicoba masuk sebagai guru. Sementara nanti orang tuanya kita arahkan untuk masuk sebagai family ya. Atau misalnya udahlah orang tuanya kita bimbing saja mereka menggunakan sisau untuk siswanya gitu kan. Nah, kalau untuk anak SD boleh orang tuanya kita arahkan untuk menginstalkan sisau family-nya ya. Jadi keluarganya gitu. Itu ya barangkali ya kalau untuk anak SD. Kemudian tadi saya informasi untuk yang kalau kita ingin lihat laporan dari soal ya, laporan dari soal. Bahasa Inggris dulu Pak. Oh yang bahasa Inggris ya. Speaking. Ya, speaking ini juga sama ya. Kalau menggunakan Zoom juga lebih efektif sebetulnya ya. Baru saja tadi Bapak Ibu jam 9 ada ada semdis ya di UNJ bahwa ternyata awalnya kita akan menggunakan Microsoft Teams gitu kan, tapi ternyata kata orang Microsoft-nya sendiri bahwa Zoom lebih lebih unggul ya dibandingkan dengan Teams, termasuk dengan Webex gitu kan. Nah, kalaupun misalnya saya mendengar bahwa ada berita-berita yang tidak baik ya dari Zoom, itu memang kelihatannya sih ada betulnya juga, tapi juga ternyata saya melihat juga ada persaingan bisnis juga begitu kan. Jadi Bapak Ibu yang tadi bahasa Inggris, saya sih lagi-lagi menyarankan tadi menggunakan Zoom dan sisau. Karena apa? Sisau juga bisa merekam tadi kalau misalnya conversation juga bisa ya. Kemudian dia kirim videonya sedang membacakan sebuah teks juga bisa juga begitu kan. Nah, jadi dua itu ya sebetulnya ya. Kalau untuk aktivitas yang sifatnya langsung begitu kan, langsung. Kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, kalau menggunakan tadi Mentimeter nggak terlalu efektif juga kan. Termasuk menggunakan Slido juga nggak kelihatan gitu ya, karena Slido sangat terbatas ya untuk sharing filenya. Dalam artian mahasiswa tidak bisa ya, apalagi mahasiswa tidak bisa mengirimkan filenya file audionya begitu kan. Nah, kalau di sisau itu bisa. Jadi saya ulangi lagi untuk dua pertanyaan pertama tadi, sisau dengan Zoom itu efektif lah saya pikir ya. Karena saya juga sudah mencoba Bapak Ibu ya, mencoba menggunakan dua itu, dan aplikasi lainnya saya juga coba, ternyata untuk dua hal tadi sisau dan Zoom bagus begitu kan. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga saya agak saya baca lagi deh Pak. Pak Rudi, mohon maaf. Yang ketiga itu kaitan dengan biasanya untuk pengolahan nilai. Oh ya, pengolahan nilai ya. Itu supaya dapat misalnya untuk tingkat kesukaran, daya pembeda. Ya. Oke,
kalau untuk soal pilihan ganda ya, pilihan ganda memang, nah ini kalau pilihan ganda saya menyarankan menggunakan Quizzes Bapak Ibu ya, tidak menggunakan Kahoot, karena Quizzes reportnya luar biasa hebat. Ini kita lihat ya report saya. Misalnya saya kemarin melakukan ujian tengah semester metodologi penelitian, misalnya kan kita lihat reportnya ini dalam bentuk Excel, nanti akan terkemas laporannya bisa kita download dalam bentuk Excel ya. Bisa juga kita print. Nah, mudah-mudahan Excel saya terlihat Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini dia hebatnya adalah per poin ya, per poin bisa terdeteksi misalnya kalau misalnya soal ini nomor 1 ini banyak yang benar, misalnya 100% benar, berarti terlalu mudah. Nah ini nih, ini mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu ya, share yang terbuka di PowerPoint. Ini level kelas, kemudian kita bisa lihat per pertanyaan ya, kemudian kita bisa lihat per player atau per siswa begitu kan. Nah, yang dilihat adalah kecepatan dengan ketepatan begitu kan. Kita bisa menggunakan dua opsi ini. Apakah hanya ketepatan saja atau kecepatan atau dengan kecepatannya begitu kan. Nah, kemudian tadi saya ulangi bahwa dia mendeteksi IP address si anak mengakses soalnya begitu kan. Jadi untuk soal-soal yang sifatnya pilihan ganda, saya menyarankan menggunakan Quizzes ya. Pak, Excel-nya belum kelihatan? Oh, Excel-nya belum kelihatan? Belum kelihatan. Bentar Pak, saya izin dulu Pak. Saya buka Excel ini. Nah ini Pak. Ini dilaksanakan tanggal berapa begitu kan. Kemudian yang hadir 39 orang begitu kan. Nah, kemudian ini per orang nih sampai terlihat ya, nomor satu semua benar. Nah, berarti soal nomor ini nih terlalu mudah begitu kan, karena hampir 31 orang menjawab benar. Kemudian bukan hanya ini, sebetulnya nanti ada penghitungan lagi di belakang. Kalau kita ingin lihat leveling playernya, nah ini kan, misalnya tadi Rizky skornya paling tinggi, akurasinya 96%, dilaksanakan pada jam berapa, dia menggunakan perangkat apa begitu ya. Nah, sampai nanti juga ada laporan terkait dengan IP address yang dia gunakan untuk mengakses soal ini Bapak Ibu ya. Jadi sampai detail ininya pelaporannya ya. Nah, ini oke. Jadi saya sarankan kalau ingin melihat lebih jelas detail terkait dengan pelaporan pilihan ganda ya, soal-soal yang pilihan ganda, saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan Quizzes. Saya membandingkan dengan Google Form, tapi kekurangan dari Quizzes adalah ada iklan ya, di tiap soalnya ada iklan. Jadi antara soal pertama dengan soal kedua di situ disisipi iklan gitu kan. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi siswa kita ya. Nah, kelebihannya banyak kalau dibandingkan, kalau kita bandingkan dengan Google Form, lebih ini Quizzes lah ya. Gitu ya. Ya, terjawab. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Sutanto. Ya, itu berapa kuota tiap siswa untuk upload tugas pada aplikasi-aplikasi tersebut? Ya. Yang kemudian ada kedua dari Pak Wijaya, aplikasi apa yang cocok untuk tingkat SMP untuk pengerjaan tugas-tugas yang sifatnya tugas kelompok? Oke. Baik, tadi ini Pak Wijaya teman saya Pak Farudin. Om J langsung dengar ya. Iya betul. Oke, saya jawab yang Om J dulu deh ya. Boleh. Om J, kelihatannya untuk anak-anak lab school saya tantang menggunakan Trello ya, karena secara literasi anak-anak lab school, anak-anak SMP-nya hebat-hebat begitu kan. Dia juga sudah tidak ini dengan teknologi. Jadi kalau untuk kolaborasi saya menyarankan menggunakan Trello ya. Nah, tapi kalau anak SD kayaknya agak kesulitan.
Nah, SMP juga sebetulnya kalau anak SMP yang, mohon maaf nih, kalau anak SMP yang literasi IT-nya kurang, agak sulit. Tapi kalau untuk anak lab school, apalagi yang mengajar adalah Om J, saya pikir Trello bagus begitu ya. Sudah siap lah, sudah siap menggunakan Trello. Untuk Larks, saya sih kurang begitu kan, karena tadi kalau saya bandingkan antara Larks dengan Trello, lebih ini Trello ya, karena apa? Trello itu kan di awalnya juga memang dikondisikan untuk sebuah project bisnis begitu ya, bisnis proses begitu kan. Nah, tapi karena banyak yang menggunakan untuk pembelajaran, dari segi toolsnya, dari segi kelengkapan kelengkapan fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan Larks ya. Jadi sekali lagi gunakan Trello ya untuk kolaborasi tingkat SMP lah begitu. Nah, kemudian tadi Anto, yang kuota tiap yang siswa. kuota. Kalau kuota tiap siswa saya belum ini Pak ya. Saya terus terang belum sampai ke arah sana. Tetapi begitu Bapak Ibu ya. Sebetulnya ketika kita menggunakan PJJ ya mau tidak mau kita akan beban terbesarnya ada pada kuota begitu kan. Nah, hanya saja Bapak Ibu yang kita harus sepakati di sini, misalnya usahakan soal-soal atau tugas-tugas itu tidak diberikan kebebasan, tetapi juga kita batasi ya. Misalnya begini, untuk anak yang akan upload video, durasinya juga kita batasi maksimal 3 menit gitu kan. Nah, durasinya kita batasi maksimal 3 menit, kemudian untuk resolusinya tidak perlu menggunakan yang besar begitu kan. Yang penting cukup saja begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan mengumpulkan makalah atau mengumpulkan portofolio dalam bentuk teks gitu kan, usahakan dikonversi menggunakan PDF dulu, tidak menggunakan mentah dari Word-nya gitu kan. Nah, hal ini yang bisa kita batasi untuk menanggulangi beban paket data kita ya. Karena Bapak Ibu meskipun kecil tapi kalau digunakan tiap hari juga bebannya berat ya, apalagi dalam kondisi yang sekarang kan tidak satu pelajaran gitu kan, tidak satu guru gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir sih lebih baik kita batasi saja begitu kan. Meskipun sebetulnya kalau kita menggunakan sisau itu tidak dibatasi Bapak Ibu ya. Berapa besar pun itu apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat Microsoft Teams katanya itu sampai 5 tera ya. Jadi kalau kita kalau Bapak Ibu punya menggunakan Google Drive untuk menyimpan tugas-tugas ya. Nah, ini kan sangat kecil ya. Sangat kecil karena apa? Karena tiap orang kan dibatasi menjadi 5 giga begitu kan. Nah, kalau di Google di Microsoft Teams itu tidak terbatas katanya, terbatasnya sampai 5 tera. Kalau kita instalkan OneDrive kita di desktop ya, OneDrive ya namanya ya kalau di Microsoft Teams ya. Nanti tolong dikoreksi kalau ada kesalahan. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun saya tidak bisa menjawab berapa kapasitasnya, intinya adalah kita batasi mereka begitu kan. Termasuk kita juga nanti kalau bisa, karena yang kita hadapi adalah siswa menggunakan teknologi, kita juga secara soft skill-nya juga kalau bisa begitu kan, kalau bisa kita berikan juga pendidikan yang intinya begini, intinya kalau bisa mereka mengumpulkan tugas itu dikasih prolog dong gitu kan, kemudian bagaimana lah caranya, intinya adalah jangan sampai saya sering marah ketika saya tiba-tiba dikirim PowerPoint begitu kan. Nah, tidak ada prolognya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi selain karena dalam kondisi yang pandemi ini muatan-muatan karakter agak menurun begitu kan, agak sulit kecuali menggunakan yang seperti Zoom seperti ini. Nah, juga hal-hal lain, hal kecil misalnya ketika kita minta mereka untuk mengumpulkan tugas gitu kan dan seterusnya dan sebagainya begitu kan. Kita berikan muatan-muatan pendidikan karakternya ya. Misalnya kalau bisa tugas itu tidak diberikan begitu saja, tapi juga diberikan pengantar begitu ya dari siswa dengan bahasa-bahasa yang Bapak Ibu sepakati lah gitu kan. Begitu ya barangkali ya Pak Farudin ya. Ya,
Baik, ini masih rupanya meskipun waktu tinggal sekitar 4 menit, tapi masih ada 3 orang lagi yang bertanya ya Pak. Dan bisa dijawab. Yang pertama dari Bu Rizky, itu untuk Turnitin, apakah bisa mendeteksi plagiarisme yang di-copy dari Google? Ini satu. Kemudian Bu Leni, apakah ada saran aplikasi chat yang mudah dan aksesibel dengan bot yang dapat menjawab pertanyaan yang sama dari siswa? Ini saya kurang paham, bot apa ini? 3, dari Bu Kurrota Aini. Bagaimana dengan sistem security? Konon kabarnya kata beberapa siswa untuk pilihan ganda di quizzes itu bisa dihack sehingga anak-anak sudah bisa lacak, bisa tahu kunci jawabannya yang ada di guru. Ya, begitu Pak. Betul Pak. Soal pertama itu terkait dengan aduh Pak, mohon maaf Pak, mohon diulangi lagi yang tadi soal pertama itu terkait dengan Turnitin ya. Baik, ya. Turnitin. Oke. Bapak Ibu, Turnitin ini hebatnya dia bisa mendeteksi segala macam ini ya, segala macam sumber ya, termasuk dari temannya sendiri. Tadi yang saya bilang bahwa bukan hanya temannya sendiri. Bisa baca, Man. Ke mute ini Pak. Iya. Nah, saya akan memberikan contoh yang Turnitin. Jadi hebatnya Turnitin dia bukan hanya mendeteksi dari pekerjaan dia dengan kelas teman kelasnya, tapi juga mendeteksi dari berbagai sumber ya. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu, ini lagi loading, terlihatkah yang sama halnya dengan di Bapak Ibu? Saya ingin mensimulasikan apa saja yang kita bisa lihat tingkat plagiarisme ini ya. Terlihatkah di sebelah kiri Bapak Ibu? Ini ada pekerjaan punya mahasiswa saya. Nah, misalnya 50%, 54% ya, ini tingkat plagiarismenya nih. Yang satu dari pendidikan.log.visip. Nah, terlihatkah Bapak Ibu yang di tampilan saya? Ini hasil Turnitin. Nah, ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Ini hasil dari Turnitin ya. Jadi misalnya nih yang sedang di highlight ini adalah sumber-sumber yang berasal dari Google ya. Ini ada dari blog, ada dari WordPress gitu kan. Kemudian ada dari tulisan pendidikan. Intinya semua yang dari online ini bisa terdeteksi begitu kan. Juga hebatnya Turnitin bisa mendeteksi tadi ya, ketika ada si anak yang saling mencontek begitu kan, saling mencontek. Nah, yang menarik adalah siapa yang duluan mengcopy begitu kan. Nah, si Turnitin hebatnya dia mendeteksi bahwa satu persatu. Jadi kata ini diketikkan pada tanggal berapa dia tahu begitu ya, sampai reportnya seperti itu. Jadi misalnya ketika catatan saya, kemudian hasil tugas saya di copy oleh teman saya, nah akan terdeteksi bahwa teman saya ini ngopi dari punya saya karena durasi waktunya yang terlihat begitu kan. Jadi ketika mengetikkan dan di save tanggal berapa itu udah yang pertama begitu kan. Nah sementara yang ngopi itu dianggap sebagai plagiat gitu. Itu ya yang terkait dengan Turnitin. Jadi itu hebatnya. Kemudian tadi saya soal ketiga dulu. Betul sekali Pak. Untuk kuisis ini memang agak sebetulnya bukan hanya kuisis ya. Sebetulnya bukan hanya kuisis. Turnitin pun Bapak Ibu saya ingin sampaikan, saya ingin sharing sedikit. Turnitin ini juga jadi bahan ini ya, bahan bocoran nih. Kalau gimana caranya kalau kita ingin lolos Turnitin? Kalau ingin lolos Turnitin, satu kata itu, jadi misalnya ini ya, berikut adalah kurikulum-kurikulum yang pernah dibuat di Indonesia. Ini kalau kita pakai titik saja, titik ya, setelah katanya dikasih titik, adalah kasih titik, kurikulum kasih titik, kemudian titiknya dihitamkan dan tidak terlihat di sini, ini lolos Bapak Ibu. Jadi tidak akan terdeteksi menjadi plagiarisme. Intinya semua aplikasi kan ini ya, jangankan untuk yang kuisis gitu kan, untuk sebesar Turnitin aja bisa bocor. Nah betul Pak tadi. Jadi dia
masuk dulu, mencoba masuk dulu, mempelajari soal-soalnya, begitu kan? Mempelajari soal-soalnya, kemudian dia nanti masuk lagi secara official dalam artian menggunakan akun aslinya, gitu kan? Akun resminya, ya, si mahasiswa itu. Nah, dia nggak akan terdeteksi itu. Yang terdeteksi adalah IP address 2 kali dia. Nah, nanti si Quizzes ini mendeteksi bahwa si anak ini dia 2 kali masuk menggunakan IP address yang sama tapi akunnya berbeda. Nah, itu ya, itu paling. Yang kedua adalah kalau kita ingin bikin soal di Quizzes, jangan sampai soalnya dibikin publik, ya. Jangan bikin terbuka, tetapi dibikin private. Kalau dibikin private itu lebih mengurangi kemungkinan si anak nyari dulu dari Quizzesnya, gitu kan, dari database Quizzesnya. Itu barangkali ya untuk Turnitin dan Quizzes. Intinya apa Ibu, jangankan hal-hal yang beginilah ya kalau penjokian. Yang sifatnya tes TOEFL saja, atau misalnya kursus MOOC juga kan ya. Kita misalnya kursus Microsoft online, itu juga bisa saja terjadi penjokian lah ya, intinya gitu. Jadi bisa saja bocor. Tadi soal kedua Pak, saya lupa Pak. Yang kedua itu, apakah ada saran aplikasi chat yang mudah dan aksesibel? Oh iya, ya, Bapak Ibu, saya menemukan Jitsi ya, jitsi.org. Silahkan dicoba ya. Sebentar saya close dulu yang ini, stop share-nya. Ya sebetulnya, tapi bukan berarti kalau yang ringan ya, kalau yang ringan itu Jitsi bagus ya. Namanya mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu. Jitsi. Ada yang bisa chat di ini, jitsi.org. Ini adalah yang menurut penelitian adalah ini yang paling ringan gitu kan ya. Kemudian paling mudah dan secara karena mungkin ya yang menggunakannya sedikit, secara keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan ini ya, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, namanya jitsi.org. Nanti coba Bapak Ibu lihat ya. Atau Jitsi, kemudian satu lagi punya Indonesia. Punya Indonesia ini namanya yang punya apa namanya Telkom ya, punya Telkom. Nah, lagi-lagi dianggap dianggap aman karena apa? Karena ringan gitu kan. Karena sedikit yang menggunakannya. Nah, sementara Bapak Ibu kenapa misalnya Zoom ya dianggap tidak aman karena tadi ya persaingan bisnis, kemudian juga karena yang saya tahu Zoom tidak menyangka bahwa dia akan menjadi booming begitu kan, sehingga secara tingkat keamanan belum siap. Oke, saya ulangi lagi, Jitsi dengan saya lupa lagi satu yang dari Indonesia ini ya. Webex juga sebetulnya sekarang lagi diserang besar-besaran secara ini ya, dicoba dari security-nya gitu kan. Nah, sementara yang bisa saya sampaikan ini yang bisa saya jawab mengenai aplikasi untuk ini, saya sarankan menggunakan jitsi.org ya. Yang ringan tidak kuotanya besar. Nah, kalau menggunakan Google Meet ya, juga sama sebetulnya, berat juga ya. Google Meet juga besar, apalagi Microsoft Teams ya. Microsoft Teams ini adalah aplikasi yang paling besar untuk penggunaan data ini ya. Saya dapat informasi ini dari orang Microsoft juga. Mereka lagi terus mengembangkan bagaimana membuat kapasitasnya ringan begitu ya. Oke. Kira-kira ada apa lagi Pak yang penting yang bisa saya Alhamdulillah sepertinya semua sudah terjawab Pak Cecep. Ya. Mungkin terakhir bisa disampaikan kira-kira closing statement atau yang tentang tips atau saran untuk teman-teman setelah Bapak menyampaikan materi dan mungkin ada beberapa respon dari teman-teman tadi. Baik Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Saya baru sekarang nih dengan kondisi online 300 orang bersamaan begitu kan, dan luar biasa. Hebatnya lagi adalah sebenarnya tantangan buat saya karena
yang saya hadapi beragam gitu kan ya, mulai dari TK sampai dengan SMA begitu ya. Jadi idealnya untuk belajar aplikasi ini kita langsung tatap muka begitu kan di kelas, Bapak Ibu dengan laptopnya masing-masing, satu step kita lakukan, tapi ternyata dengan kondisi yang begini tidak memungkinkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu banyak sekali kekurangan yang kekurangan pada pertemuan sekarang begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tuntas tadi best practice-nya, saya mohon maaf karena mengejar waktu juga luar biasa dengan hanya 2 jam kurang. Tadi beberapa aplikasi kita bedah dan sebagai bentuk bahwa mudah-mudahan juga Bapak Ibu tidak hanya sampai di sini tapi juga memanfaatkannya. Saya akan mengirimkan file-file tutorialnya ya ke Bapak Ibu, ke Pak Fahrudin, nanti Pak Fahrudin yang share ke teman-teman yang lain, sehingga betul-betul nanti ketika dicoba, ketika ada waktu Bapak Ibu aplikasikan ya. Nah, begitu barangkali ya Bapak Ibu ya. Satu hal lagi, sebetulnya yang penting bukan teknologinya, tetapi bagaimana aktivitas belajarnya. Seperti hanya William Horton bilang bahwa ketika berbicara online learning bukan pada teknologinya, tapi bagaimana learningnya terjadi begitu ya. Jadi bukan teknologinya, tapi bagaimana aktivitas belajarnya terjadi, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya Pak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terima kasih Pak Cecep dengan waktu yang relatif singkat, ya, berhadapan dengan jumlah yang besar, sekaligus kemudian dengan pasti juga ada disparitas ataupun juga keragaman yang luar biasa dari teman-teman, baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian juga tentu ada keragaman dari pengalaman teman-teman dari segi memanfaatkan. Insya Allah kami nanti akan, seperti tadi sudah disampaikan di awal, mudah-mudahan ini perkenalan yang pertama dan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan nanti Pak Cecep berkenan untuk terus bisa mendampingi, lebih-lebih sekarang dengan tanggung jawab Pak Cecep juga sebagai kepala, kalau nggak salah tadi ya, di Pusat Sumber Belajar UNJ, sehingga mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi satu, ini seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Rektor pada kami ketika merekomendasikan Pak Cecep untuk bisa mendampingi teman-teman sekalian. Untuk Bapak Ibu yang belum terwadahi beberapa keinginan maupun juga pertanyaannya, kami mohon maaf atas keterbatasan waktu. Insya Allah nanti bisa disalurkan atau dituliskan pada daftar isian, termasuk kami masih mendapati ada ketidakcocokan antara jumlah peserta yang terdaftar login dengan yang mengisi kaitan dengan daftar hadir. Ini nanti menyangkut dengan sertifikat yang kita akan buat, akan sampaikan dalam 1-2 hari ini. Karena itu mohon bisa diperhatikan link yang ada di Zoom group chat, paling tidak dari masing-masing unit bisa mencatat ya, bit.ly pelatihan 1 Mei 2020, itu bisa masing-masing tempat bisa atau unit bisa ini. Dan saya mewakili Pak Cecep, ini ada beberapa komen teman-teman yang menyampaikan terima kasih atas materi yang disampaikan kepada kami, dan untuk materi nanti kami tunggu, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Dan untuk menutup acara ini kami mohon berkenan Pak Khairuddin sebagai Wakil Kepala BPS berkenan untuk menyampaikan sambutan penutupan. Silakan Pak Khairuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah. Rasa syukur kita tak terhingga bahwa pada siang ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dan mendapatkan ilmu tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran kita. Dan tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cecep yang telah sharing
tentang berbagai teknologi yang bisa kita manfaatkan. Namun memang barangkali ini baru tahap awal sebagai pengenalan. Insya Allah dalam kesempatan yang lain mestinya memang langsung ke pelatihan ya, bukan lebih kepada praktek ya, secara teknis bagaimana memanfaatkan setiap tools tersebut supaya betul-betul bisa membelajarkan anak-anak kita ya. Karena sepakat tadi disampaikan oleh Pak Cecep bahwa semua tools tadi, semua aplikasi tadi adalah baru berupa teknologinya ya. Dan kita akan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran bagi anak-anak kita. Karena itu soft teknologinya menjadi penting ya. Nah, saya pikir mari kita rancang lagi untuk lebih aplikatif. Mungkin untuk lebih aplikatif nanti kita bisa bagi unit per unit supaya tidak terlalu banyak. Nanti supaya bisa kita bimbing satu persatu bagaimana mengembangkan setiap teknologi itu untuk kegiatan pembelajaran kita ya. Karena sekali lagi yang paling penting tadi dikatakan adalah learning-nya ya, bukan I-nya ya, bukan hanya I-nya tapi learning-nya ya. Jadi karena itulah saya pikir ya nanti dengan buku dengan pedoman buku yang disampaikan oleh Pak Cecep, kita coba pelajari teknologinya, ya. Nah, nanti kita masuk lagi ke dalam sesi berikutnya, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan kita manfaatkan teknologi itu untuk learning-nya seperti apa, begitu ya. Karena sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana supaya semua itu bisa dimanfaatkan secara efektif untuk kegiatan belajar anak. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cecep dan semua Bapak dan Ibu guru yang telah aktif dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dan peningkatan kualitas pendidikan kita. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan masih bergabung disampaikan oleh Pak Herudin, maka selesai sudah seluruh acara. Allah kita akan tindak lanjuti saran dari teman-teman termasuk yang masuk ke dalam daftar isian yang dimasukkan kepada Litbang. Insya Allah akan kami tindak lanjuti dan sekali lagi terima kasih atas kesabarannya masih sampai lebih dari 260-an ke atas yang hampir 290 tadi yang masih mengikuti sampai akhir. Terima kasih dan saya sebagai moderator dan pengarah acara saya menyampaikan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam sesi-sesi berikutnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan kita akan tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.